Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suciati Wahiroi dengan NIM 22306033, Prodi S1 Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar. Di sini saya menjelaskan tentang sistem indera. Sistem indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Di dalam sistem indera terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian dari otak ikut serta dalam tanggapan indera. Umumnya sistem indera yang dikenal adalah penglihatan, pendengaran, penciuman, penguapan, dan peraba. Di sini ada indera penglihatan. A. Pengertian indera penglihatan. Indera penglihatan atau mata manusia ada dua dan bertugas untuk melihat. Mata adalah organ penglihatan yang menerima rangsangan berupa cahaya. Bola mata terletak di dalam rongga mata yang beralasan lapisan lemak. Bola mata dapat bergerak dan diarahkan ke suatu arah dengan bantuan tiga penggerak mata, yaitu A. Musculus rectus oculi medial, otot di sekitar mata, bertugas untuk menggerakkan bola mata. B. Musculus obliquus oculi inferior, bertugas untuk menggerakkan bola mata ke bawah dan ke mata. C. Musculus oblique oculi superior, berfungsi memutar mata ke atas dan ke bawah. B. Bagian mata. Bagian-bagian yang melindungi mata yaitu A. Kelopak mata berupa kulit tipis yang berfungsi untuk melindungi mata dari debu atau sentuhan benda. B. Bulu mata berfungsi untuk melindungi mata dari cahaya yang terlalu menyilaukan. C. Alis berfungsi untuk melindungi mata dari aliran keringat dan air hujan. D. Udara mata yang menghasilkan oleh kelenjar mata untuk menjaga kelembapan mata dan membersihkan mata dari debu dan bakteri. Gangguan pada mata. Ada beberapa gangguan pada mata, yaitu 1. Rabun dekat. Rabun dekat disebut hipermetropi. Rabun dekat adalah ketidaksempurnaan mata untuk melihat benda yang dekat-dekat. Hal ini disebabkan oleh ukuran bola mata yang pendek sehingga bayangan jatuh di belakang retina. Kebiasaan membaca buku terlalu dekat dan sambil tiduran akan mempercepatkan timbulnya cacat mata. Rabun dekat dapat diatasi berlensa cembung merupakan lensa positif. 2. Rabun jauh. Rabun jauh adalah ketidaksempurnaan mata untuk melihat benda yang berjarak jauh. Rabun jauh disebut miopi. Penyebab panjang dari ukuran normal sehingga bayangan benda jatuh di depan retina. Rabun jauh dapat diatasi dengan penggunaan kaca mata berlensa cekung. Lensa cekung merupakan lensa negatif. 3. Rabun jauh dan dekat. Rabun jauh dan dekat disebut juga presbyapi atau rabun tua. Penderita presbyapi dapat melihat dengan jelas, maka dibutuhkan kacamata rangka. Kemudian rabun senja. Rabun senja atau rabun ayam adalah ketidakmampuan mata untuk melihat benda yang berada di tempat ramang-ramang dan di malam hari. Gangguan ini disebabkan kekurangan vitamin A. Kemudian indera pendengar. Telinga merupakan alat pendengaran dan alat keseimbangan telinga terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan rongga telinga dalam. Bagian-bagian telinga. 1. Telinga luar. Daun telinga berfungsi untuk menampung atau mengumpulkan gelombang suara. Liam pendengaran berfungsi untuk mengeluarkan gelombang suara ke selaput gendang telinga. Di samping dinding liang pendengaran rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air agar tidak masuk ke telinga terdepan. Telinga tengah. Telinga tengah terdiri dari gendang telinga, membrani timpani, berfungsi sebagai menangkap getaran
B. Bagian 3 tulang pendengaran. Martil, landasan, dan sangardi berfungsi untuk memperkuat getaran dan mengalirkannya dari gendang telinga menuju ke rongga telinga dan menuju ke rongga telinga dalam. 3. Telinga bagian dalam. 3. Saluran setengah lingkaran conalis semicircularis berfungsi sebagai alat untuk mengetahui posisi tubuh dan menjaga keseimbangan. Tingkap jorong berfungsi menerima dan menyampai getaran. Rumah sifut koklea berfungsi menerima pembesar. Proses mendengar. Getaran bunyi yang kita dengar akan ditangkap oleh daun telinga. Getaran bunyi tersebut kemudian masuk ke dalam lubang telinga. Apabila getaran bunyi mencapai gendang telinga, maka gendang telinga akan bergetar. Getaran gendang telinga menggetarkan tulang pendengaran. Selanjutnya tingkap jorong dan rumah sifut ikut bergetar. Demikian juga dengan cairan limfa di dalam rumah sifut. Cairan limfa merangsang ujung-ujung saraf menyampaikan rangsangan bunyi tersebut ke otak. Dengan demikian, kita dengan getaran bunyi yang terlalu keras dapat merobek gendang telinga, sehingga pendengaran dapat terganggu. C. Cara menjaga kesehatan telinga agar terhindar dari berbagai kelainan atau penyakit telinga. Hal-hal yang harus diperhatikan antara lain: 1. Kebersihan telinga harus dijaga agar lubang telinga tidak tersumbat. 2. Sebaiknya hindari bunyi yang terlalu keras. 3. Jika telinga sering berdenging, segeralah pergi ke dokter. Bagian 3. Indera peraba. Kulit ialah salah satu hal indera yang mampu untuk menerima sebuah rangsangan temperatur, suhu, sentuhan, rasa sakit, tekstur, dan lain sebagainya. Bagian-bagian kulit. Kulit terdiri atas 2 lapisan, yaitu 1. Lapisan luar epidermis. Lapisan luar tersusun atas 2 lapisan dalam tersusun dari: A. Kelenjar keringat berfungsi menghasilkan keringat. B. Selurap keringat. C. Lapisan lemak berfungsi menghangatkan tubuh. D. Kelenjar lemak. E. Otot penggerak rambut berfungsi mengatur gerakan rambut. Bagian B. Cara menjaga kesehatan kulit. Kulit merupakan bagian tubuh yang mudah dihingga jamur dan kotoran lainnya. Oleh karena itu, jagalah selalu kebersihan kulitmu. Mandilah 2 kali sehari, serta cucilah kaki dan tangan sebelum tidur. Makanlah makanan yang mengandung vitamin E, serta sayuran dan buah-buahan. Bagian 4. Indera pembau. Hidung adalah bagian penting yang dimiliki oleh setiap manusia, karena hidung memiliki fungsi sebagai organ pernapasan dan juga sebagai indera penciuman. Bagian-bagian hidung. 1. Lubang hidung berfungsi untuk keluarnya masuknya udara. 2. Rambut hidung berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ketika bernafas. 3. Selaput lendir berfungsi tempat menempelnya kotoran dan sebagai indera pembau. 4. Serabut saraf berfungsi mendeteksi zat kimia yang ada dalam udara pernapasan. 5. Saraf pembau berfungsi mengirimkan bau-bauan yang ke otak. B. Cara kerja hidung. Ketika dapat membau sesuatu zat karena zat berupa uap tersebut masuk ke rongga hidung sewaktu menarik nafas. Zat tersebut akan dilarutkan selaput lendir dan merangsang sel-sel reseptor. Kemudian dibawa oleh saraf pembau ke otak sehingga kita dapat mengetahui bau tersebut. C. Gangguan pada hidung biasa disebabkan oleh rangka atau sakit pilek yang menghasilkan lendir atau ingus sehingga menghalangi bau mencapai ujung saraf pembau. Akibatnya hidung tidak mampu untuk mencium bau tersebut. Ketidakmampuan hidung untuk mencium bau tersebut anomias. Gangguan lain juga bisa disebabkan oleh adanya kotoran pada hidung dan bulu hidung yang terlalu banyak. D.
Merawat kesehatan hidung agar hidung dapat berfungsi dengan baik. Hidung harus dirawat dengan baik setiap hari. Hidung harus dibersihkan. Hidung menjadi kotor karena udara mencium mengandung butiran debu. Segera ke dokter jika menderita pilek lebih dari seminggu agar pilek tidak semakin parah. Pilek yang lama dapat merusak indera pembau. 5. Bagian indera perasa. Lidah itu salah satu jenis indera yang mempunyai fungsi yang merasakan rangsangan rasa yang masuk ke dalam mulut. Ketika lidah bisa merespon berbagai jenis dan berbagai macam rasa seperti rasa manis, rasa pahit, rasa asam, dan rasa asin. Bagian-bagian lidah. 1. Pangkal lidah dapat mengecap rasa pahit. 2. Tetapi lidah mengecap rasa asin dan rasa asam. 3. Ujung lidah dapat mengecap rasa manis. B. Rasa kerja lidah. Makan dan minum yang masuk ke dalam mulut memberi rangsangan ke ujung-ujung saraf, mengecap rangsangan dari makanan tersebut. Kemudian diteruskan ke otak. Dengan demikian, kita dapat mengecap, merasakan makanan atau minuman tersebut. Selain berbagai indera pengecap, lidah juga berfungsi sebagai alat bicara dan mengatur letak makanan pada saat sedang dikunyah. Setelah itu, lidah akan mendorong makanan masuk ke kerongkongan. C. Merawat kesehatan lidah antara lain. 1. Menghindari makanan yang terlalu panas atau dingin. 2. Gunakan sikat gigi yang bersih dan lembut. 3. Rajin mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin C. Indera penglihatan atau mata memiliki sejumlah reseptor khusus untuk mengenali perubahan sinar dan warna. Selain itu, terdapat otot-otot yang berfungsi sebagai penggerakan bola mata, kotak mata, kelopak mata, atau bulu mata. Bola mata memiliki garis kira-kira 2,5 cm, bagian depannya bening. 2. Indera pendengar atau telinga merupakan alat pendengar atau alat keseimbangan. Telinga terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan rongga telinga dalam. Kemudian indera peraba atau kulit merupakan indera peraba sebab memiliki ujung-ujung saraf sensorik sebagai reseptor khusus untuk kesentuhan, tekanan, temperatur atau panas dan dingin, serta rasa sakit. Indera pengecap atau lidah merupakan organ yang tersusun atas otot permukaan lidah. Banyak tonjolan kecil yang disebut papila lidah memberi kesan lidah terkesan kasar. Pada papila lidah terdapat indera pengecap. 5. Indera pembau atau hidung. Aktifnya indera pembau rangsang oleh gas yang dihirup oleh hidung. Indera hidung tersebut sangat pekat dan kepekaannya mudah hilang jika dihadapkan pada bau yang sama pada jangka waktu yang sama. Kemudian saran dari saya yaitu setiap orang membutuhkan alat indera untuk bisa melihat, mendengar, mengecap, membau, dan meraba. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan kelima indera kita agar tetap sehat. Itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.